Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPA SMP kelas 8. Kelas hebat, pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Ini merupakan bab yang terakhir pada semester ganjil. Apakah kalian pernah mengalami seperti ini, terjatuh ketika sedang naik sepeda? Pasti banyak di antara kalian yang pernah seperti ini. Ada bagian dari tubuh kita yang terluka, kemudian mengeluarkan darah. Nah, kalau kita ingat dan kita perhatikan, darah ini keluar kemudian lama-kelamaan akan berhenti dengan sendirinya atau membeku. Mengapa hal ini bisa terjadi? Teman-teman, saya minta untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel saya lebih berkembang lagi dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih. Kita jelaskan proses pembekuan darah. Sel darah merah, sel darah putih, dan semua bagian-bagian darah ketika berada di dalam pembuluh darah tidak ada yang keluar. Kemudian bila ada yang luka, maka sel darahnya akan keluar. Kemudian bagian darah yang lain akan berusaha untuk menutupinya. Nah, mekanisme pembekuan darah yaitu ketika ada bagian yang luka, maka bagian yang ini yang kita namakan dengan trombosit akan pecah. Pecahnya trombosit akan menghasilkan enzim trombokinase yang mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin itu seperti benang-benang. Ya, jadi nanti seperti ini sehingga lama-kelamaan ini tertutup dan darah tidak akan keluar lagi. Nah, kira-kira seperti ini sehingga lukanya tadi sudah tertutup. Selanjutnya kita pelajari tentang darah. Darah memiliki bagian berupa yang cair, kita namakan dengan plasma darah, itu jumlahnya kira-kira 55%. Dan bagian yang berupa padatan, jumlahnya kurang lebih 45%. Jumlah yang padatan ini terdiri dari keping-keping darah, yang tadi fungsinya adalah untuk pembekuan darah, kemudian sel darah putih dan sel darah merah. Jika kalian pernah diambil darahnya untuk di tes laboratorium, maka darah ini akan ditaruh di tempat ini, namanya, kita ingat pelajaran kelas 7, ada pemisahan campuran, di mana darah juga merupakan campuran. Dan ini alatnya adalah berputar, untuk berputar-putar. Cara seperti ini disebut dengan sentrifugasi. Sehingga darah ini nanti akan memisah menjadi bagian plasma darah dan bagian yang berupa padatan, yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Dari plasma darah sebanyak 55%, 91% itu terdiri dari air, yang fungsinya adalah pelarut untuk membawa senyawa-senyawa lainnya. Jadi paling banyak adalah air. Kemudian diikuti garam-garam yang terdapat dalam darah, ada kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat. Kemudian 8,5% ada protein, ada plasma, albumin, fibrinogen, imunoglobulin. Dan sedikit ada senyawa yang lain yang ditransportasikan oleh darah. Kemudian bagian yang merupakan elemen seluler yang berupa padatan,
yaitu sel darah merah atau eritrosit, jumlahnya 5-6 juta, fungsinya adalah membawa oksigen dan karbon dioksida. Berikutnya ada sel darah putih atau leukosit, jumlahnya 5.000-10.000, fungsinya sebagai pertahanan tubuh dan kekebalan tubuh. Dan yang terakhir ada trombosit, jumlahnya 250.000-400.000, fungsinya adalah untuk pembekuan darah, seperti pada yang di awal kita jelaskan. Kita jelaskan yang pertama adalah sel darah merah. Bentuknya seperti ini. Ciri-cirinya satu, berbentuk bikonkav, bundar, kemudian bulat, kemudian tengahnya ini agak cekung, depan belakang, jadi kita namakan dengan bentuk bikonkav. Yang kedua, tidak memiliki inti sel, tidak ada inti selnya. Yang ketiga, berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Yang keempat, jumlahnya 4-6 juta per milimeter kubik. Sekitar 1 tetes darah saja itu terdiri dari 4-6 juta. Yang kelima, dibentuk di sumsum merah tulang. Yang keenam, usianya hanya 100-120 hari. Jadi sel darah merah ini akan mati setelah 120 hari. Ketika di paru-paru, sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen sehingga membentuk oksihemoglobin. Karena tadi disebutkan bahwa sel darah merah berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Jadi hemoglobinnya akan mengikat oksigen O2, menghasilkan HbO2, oksihemoglobin. Ini ketika ada di paru-paru. Kemudian beredar ke jaringan seluruh tubuh. Nah, ketika di jaringan seluruh tubuh mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap karbon dioksida, sehingga membentuk karbominohemoglobin. Jadi O2-nya dilepas, CO2-nya yang diikat dengan hemoglobin, menghasilkan HbCO2, karbominohemoglobin. Nah, ini ketika berada di paru-paru. Ini di paru-paru. Ini alveolusnya, alveoli, O2 diikat oleh sel darah, CO2 dilepas ke paru-paru. Demikian sebaliknya di jaringan, CO2 dari jaringan dilepas ke pembuluh darah ke sini, O2 dari sel darah merah dilepas ke jaringan sel ke sini. Nah, proses pertukaran oksigen dari alveolus ke dalam darah, dan setelah berada di darah, oksigen dibawa ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Berikutnya sel darah putih. Ciri-cirinya, satu, bentuknya tidak tetap. Sel darah putih bentuknya tidak tetap. Dia bisa berubah bentuk beraneka macam. Kemudian yang kedua, ameboid. Dia bisa bergerak tidak hanya di dalam pembuluh. Dia bisa nyebrang ke jaringan-jaringan karena tugas atau fungsi tertentu. Yang ketiga, mempunyai inti. Nah, sel darah putih ada inti selnya yang ini. Jumlahnya kurang lebih 8.000 per milimeter kubik. Berikutnya, fungsi utama adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Ini adalah sel darah putih. Sel darah putih diibaratkan tentara kalau dalam suatu negara berfungsi sebagai penjaga keamanan. Jadi fungsi utamanya adalah melawan kuman penyakit atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini sebagai keamanannya atau yang menjaganya, dia akan berperan tampil ke depan untuk melawan kuman atau bibit penyakit. Seperti ini contohnya. Nah, ini kalau ada penyakit yang masuk,
maka akan dimakan oleh sel darah putih. Yang ini juga memakan kuman. Ini sebutannya adalah fagosit, ya, memakan. Dan kemudian yang lain nih sel darah putih, dia bergerak menerabas ini jadi pembuluh dan dia bisa keluar dari pembuluh untuk menuju ke tempat tertentu yang ada kuman atau bibit penyakit. Ini disebut dengan ameboid. Karakteristik jenis-jenis sel darah putih kita bagi dua berdasarkan ada tidaknya titik-titik atau granulosit. Jadi yang pertama granulosit, yang kedua agranulosit. Granulosit karena memiliki butiran-butiran di permukaan selnya. Butiran yang permukaannya merah kita namakan dengan eosinofil, mengandung granula berwarna merah berfungsi pada reaksi alergi terutama infeksi cacing. Granula berwarna biru disebut basofil, berfungsi pada reaksi alergi. Kemudian yang tidak berwarna atau netral, neutrofil, disebut juga PMN, polimorfonuklear, berfungsi sebagai fagosit dan menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh. Berikutnya yang agranulosit, yang pertama adalah limfosit. Ini yang limfosit ada dua jenis, yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Jadi berbeda dalam cara kerjanya. Kalau yang di atas ini langsung menyerang kuman penyakitnya, jika ada yang masuk langsung diserang. Tapi kalau limfosit ini sifatnya mengenali dulu, kemudian membentuk tim khusus yang disebut dengan kemampuan imunitas atau antibodinya, membentuk antibodi. Yang kelima ada yang bernama monosit. Ini leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Oke, jadi ada granulosit, ada 3, agranulosit ada 2. Orang yang kekurangan sel darah putih atau jumlah sel darah putihnya di bawah 6.000 mm kubik per mm kubik, ini disebut dengan leukopenia, sel darah putihnya sedikit. Kebalikannya kalau sel darah putihnya banyak, disebut leukositosis di atas 9.000. Artinya ini kalau sel darah putih jumlahnya tidak boleh sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, ya ini leukositosis. Kita juga sering menyebutnya sebagai kanker darah, yang tentu saja akan berbahaya. Berikutnya adalah keping darah atau trombosit. Yang trombosit yang ini, keping-keping darah, ciri-cirinya. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. 2. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Trombosit kembali tidak ada inti, yang ada inti dia cuma satu, yaitu tadi sel darah T. Yang ketiga, jumlahnya 200-500.000 per 1 mm kubik darah. Yang keempat, umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5-9 hari. Yang kelima, berhubungan dengan pembekuan darah.